Pemindahan uang secara besar-besaran ke luar negeri, yang sering disebut sebagai capital flight atau pelarian modal, merupakan fenomena ekonomi yang bisa membawa dampak serius bagi stabilitas suatu negara. Proses ini terjadi ketika individu, perusahaan, atau lembaga keuangan mengalihkan sejumlah besar dana ke luar negeri karena berbagai alasan, mulai dari ketidakstabilan politik dan ekonomi, pajak tinggi, hingga keinginan untuk menyimpan uang di tempat yang dianggap lebih aman. Simak video ini sampai habis untuk mengetahui kenapa orang-orang kaya banyak pindahkan ratusan juta dolar ke luar negeri serta dampaknya. Dilansir dari kompas.com, orang-orang kaya Indonesia mulai memindahkan ratusan juta dolar AS ke luar negeri. Hal itu menurut laporan Bloomberg, Jumat, 11 April tahun 2025, karena kekhawatiran yang meningkat terhadap disiplin fiskal Indonesia dan stabilitas ekonomi. Emas dan properti masih menjadi tujuan aman safe haven yang populer. Selain itu, satu aset lain yang naik daun adalah mata uang kripto, terutama stablecoin aset milik Tether Holdings SA, yang dirancang untuk mempertahankan nilai 1:1 terhadap dolar AS. Semua aset tersebut memberikan cara bagi kalangan kaya di Indonesia untuk memindahkan uang dalam jumlah besar tanpa banyak sorotan. Untuk laporan tersebut, Bloomberg mewawancarai lebih dari selusin manajer kekayaan, bankir swasta, penasihat keuangan, dan individu dengan kekayaan tinggi. Semuanya meminta identitasnya dirahasiakan. Seorang bankir swasta menyebut beberapa klien asal Indonesia dengan kekayaan bersih antara 100 juta hingga 400 juta dolar. AS telah mengonversi hingga 10% aset mereka ke mata uang kripto. Peralihan ini dimulai sejak Oktober tahun 2024, namun meningkat pesat setelah rupiah anjlok pada Maret tahun 2025. Arus keluar dana dari Indonesia yang merupakan ekonomi terbesar di Asia Tenggara ini diduga turut memperparah pelemahan tajam mata uang Indonesia. Pada Rabu, 9 April tahun 2025 lalu, rupiah sempat jatuh ke titik terendah dalam sejarah terhadap dolar AS sebelum sedikit menguat pada Kamis, ketika investor memperhitungkan dampak gesekan dagang yang berulang akibat tarif dari Presiden AS Donald Trump. Kekhawatiran atas belanja besar-besaran yang berpotensi menggerus disiplin fiskal yang telah dibangun turut membebani pasar saham dan mata uang. Saya makin sering membeli USD dalam beberapa bulan terakhir, kata Chan, mantan eksekutif puncak berusia 40-an dari salah satu orang kaya, yang meminta agar namanya tak disebutkan. Itu memungkinkan saya menjaga nilai aset dan memindahkannya ke luar negeri bila perlu, tanpa harus membawanya secara fisik menyeberangi perbatasan. Prospek ekonomi dan risiko terhadap stabilitas ini benar-benar membuat saya cemas, tambah dia. Investor khawatir hal ini bisa menyebabkan defisit fiskal melebar, utang meningkat, pajak dinaikkan, dan tekanan inflasi yang makin meluas. Meskipun gelombang arus keluar dana saat ini belum menyamai eksodus besar-besaran pada tahun 1998, saat krisis ekonomi Asia. Menurut Bloomberg, beberapa narasumber menyebut tanda-tandanya semakin terlihat. Modus pemindahan sejak Februari tahun 2025. Klien dari salah satu firma penasihat keuangan telah memindahkan sekitar 50 juta dolar AS ke Dubai dan Abu Dhabi. Padahal pada kuartal sebelumnya, arus keluar yang serupa hanya sekitar 10 juta dolar AS. Dalam beberapa kasus, dana itu digunakan untuk membeli properti residensial dan komersial atas nama anggota keluarga atau teman untuk menghindari deteksi. Beberapa klien bahkan mendapatkan visa kerja di Dubai, yang memungkinkan mereka mendirikan perusahaan cangkang shell company dan menggunakannya untuk membeli properti. Menurut salah satu sumber, laporan tersebut menyebutkan bahwa wilayah Timur Tengah perlahan menjadi tempat parkir baru bagi aset-aset orang Indonesia yang khawatir terhadap pengawasan ketat perbankan. Di Singapura, negara singa tersebut selama ini menjadi tujuan utama kalangan kaya dari negara-negara tetangga. Setelah skandal pencucian uang besar-besaran, lembaga keuangan di Singapura menerapkan langkah due diligence dan pemantauan transaksi yang lebih ketat. Di sisi lain, kripto menawarkan celah untuk menghindari sebagian pengawasan tersebut. Meski sangat fluktuatif,
aset kripto sangat fleksibel untuk dipindahkan. USDT kini makin populer di Indonesia sebagai cara menghindari deteksi dalam menukar mata uang dan memindahkan dana dalam jumlah di atas $100.000 AS ke luar negeri. Meskipun Indonesia tak memiliki kontrol modal secara tradisional bagi individu, transfer dana dalam jumlah besar atau sering bisa memicu pertanyaan regulator dan memerlukan pembuktian. Transfer di atas $100.000 AS juga bisa masuk radar untuk kepatuhan terhadap aturan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Menurut Chief Marketing Officer Toko Crypto One Iqbal, pasangan US rupiah yang digunakan banyak investor sebagai lindung nilai terhadap gejolak, nilai tukar dan ketidakpastian makroekonomi, kini mencakup lebih dari seperempat volume harian di toko crypto. Salah satu bursa kripto terbesar di Indonesia ini merupakan milik Binance. Sementara itu analis Global Counsel LLP Dedi Dinarto menyebutkan bahwa untuk membendung gelombang arus keluar saat ini masih mungkin dilakukan. Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance Indef Esther Sri Astuti menjelaskan aksi itu dilakukan karena ketidakpercayaan mereka dengan kondisi ekonomi yang stabil. Nilai tukar, yang merupakan nilai satu mata uang relatif terhadap mata uang lain, terutama ditentukan oleh kekuatan pasar, penawaran, dan permintaan di pasar valuta asing, dengan faktor-faktor seperti suku bunga, aktivitas ekonomi, dan inflasi memainkan peran penting. Sehingga saya menilai mereka mengambil tindakan itu, karena melihat kondisi ekonomi kita yang belum stabil, ujarnya saat dihubungi Kompas.com. Minggu pada tanggal 13 April tahun 2025. Selain itu, Esther menilai, aksi untuk menarik dana dan memindahkan kekayaannya dilakukan karena banyaknya aksi politik yang membuat ketidakstabilan ekonomi, dampak terhadap ekonomi nasional. Berikut adalah beberapa dampak nyata yang dapat dirasakan oleh suatu negara akibat pemindahan uang secara besar-besaran ke luar negeri. Melemahnya nilai tukar mata uang. Ketika banyak uang ditarik dari dalam negeri dan dikonversi ke mata uang asing, permintaan terhadap mata uang lokal menurun. Hal ini menyebabkan depresiasi nilai tukar mata uang domestik. Akibatnya, harga barang impor menjadi lebih mahal dan inflasi bisa meningkat. B. Berkurangnya investasi domestik. Uang yang seharusnya bisa digunakan untuk membangun pabrik, infrastruktur, atau membiayai UMKM justru mengalir ke luar negeri. Hal ini menghambat pertumbuhan ekonomi karena menurunnya jumlah modal yang tersedia untuk investasi produktif di dalam negeri. C. Penurunan cadangan devisa. Jika capital flight terjadi secara besar-besaran, bank sentral harus menggunakan cadangan devisa untuk menstabilkan nilai tukar dalam jangka panjang. Ini bisa menguras cadangan devisa negara dan mengurangi kemampuan pemerintah dalam menghadapi krisis ekonomi global. Di krisis kepercayaan, pemindahan uang dalam jumlah besar sering menjadi sinyal bahwa investor tidak percaya pada masa depan ekonomi negara. Ini dapat menciptakan efek domino berupa menurunnya minat investasi asing, turunnya peringkat kredit negara, dan akhirnya memperburuk persepsi pasar global terhadap stabilitas negara tersebut. Melemahnya sektor keuangan. Jika bank dan institusi keuangan kehilangan dana dalam jumlah besar karena nasabah menarik uang mereka dan memindahkannya ke luar negeri, likuiditas dalam sistem perbankan bisa terganggu. Hal ini berpotensi menyebabkan krisis keuangan dalam negeri. F. Menurunnya penerimaan pajak. Ketika dana besar keluar dari dalam negeri dan masuk ke sistem keuangan luar negeri yang bebas pajak, tax haven, negara kehilangan potensi penerimaan pajak. Ini membuat anggaran negara menjadi lebih sempit dan berdampak pada pelayanan publik, subsidi, dan program sosial. Dampak jangka panjang. Jika pemindahan uang ke luar negeri berlangsung terus-menerus, efek jangka panjangnya bisa sangat merugikan, seperti kesenjangan ekonomi yang melebar, ketergantungan terhadap utang luar negeri, lambatnya pembangunan nasional. Untuk mengatasi dampaknya, diperlukan pendekatan holistik yang mencakup reformasi kebijakan, penguatan institusi, serta penciptaan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan dan kepercayaan publik. Ketika modal dan kekayaan nasional tetap berada di dalam negeri, potensi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan
rakyat dapat dimaksimalkan secara optimal. Please subscribe, like, share. Terima kasih.